Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Berkaitan dengan teori bagaimana awal manusia tercipta, banyak ilmuwan yang memberikan kesimpulan bahwa manusia berevolusi dari simpanse. Iya, simpanse. Banyak perilaku simpanse yang agaknya mirip dengan manusia, apalagi simpanse memiliki IQ yang tinggi dan kemampuan belajar yang kuat serta pandai meniru perilaku manusia. Kemudian, kita semua pasti telah mengenal kisah Tarzan, yaitu seorang anak manusia yang sejak bayi tidak pernah kontak dengan manusia, namun ia diasuh oleh monyet hingga ia dewasa, bahkan ia berperilaku seperti monyet dan mengira dirinya adalah monyet. Pada video kali ini aku akan menyampaikan sebuah informasi, yaitu kisah seekor bayi simpanse yang diadopsi oleh sebuah keluarga peneliti. Eksperimen ini dilakukan oleh psikolog yang bernama Winthrop Niles Kellogg bersama istrinya dan tim penelitinya. Mereka mengadopsi simpanse untuk mengetahui perkembangan perilaku simpanse jika dibesarkan dan dididik selayaknya anak manusia di dalam sebuah keluarga. Mereka ingin mencari jawaban apakah seekor simpanse yang dirawat oleh manusia akan bertindak layaknya seperti manusia. Winthrop Niles Kellogg adalah seorang psikolog dan profesor di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Ia mengkaji kondisi, pembelajaran, dan perilaku dari manusia. Kellogg tinggal bersama istri dan anak laki-lakinya yang bernama Donald yang baru berumur 10 bulan. Pada tahun 1931, Kellogg bersama istrinya dan tim peneliti lainnya mengadopsi seekor simpanse betina yang diperoleh dari pusat primata lokal dan membawanya ke rumahnya untuk melaksanakan sebuah eksperimen. Simpanse betina itu berumur 7,5 bulan dan diberi nama Gua. Seperti yang dijelaskan dalam The Psychological Record, ide eksperimen ini dilakukan untuk melihat bagaimana lingkungan mempengaruhi perkembangan. Bisakah simpanse tumbuh berperilaku seperti manusia atau bahkan berpikir ia adalah manusia? Sejak menjadi mahasiswa, Kellogg ternyata telah bermimpi melakukan eksperimen seperti itu. Ia tertarik pada kisah anak-anak liar atau mereka yang dibesarkan tanpa kontak dengan manusia seperti kisah Tarzan tadi. Karena meninggalkan seorang anak manusia di hutan ataupun padang gurun sendirian adalah perbuatan yang tidak etis dan tidak bermoral, Kellogg pun kemudian memilih untuk bereksperimen dengan skenario terbalik, yaitu membawa bayi binatang ke dalam peradaban manusia. Selama 9 bulan ke depan, selama 12 jam sehari dan 7 hari seminggu, Kellogg dan istrinya melakukan tes tak kenal lelah kepada Donald dan Gua. Pada awal eksperimen itu dimulai, Donald berusia 10 bulan sedangkan Gua adalah simpanse yang berusia 7,5 bulan. Selama 9 bulan, Kellogg dan istrinya mendidik Gua dengan cara yang sama seperti mereka membesarkan Donald. Mereka dibesarkan di rumah yang sama. Keduanya diberi makan, dipakaikan popok, dan diajarkan bahasa dasar dan keterampilan motorik dengan cara yang sama. Donald dan Gua tumbuh bersama seolah-olah mereka adalah saudara. Kellogg memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama untuk Gua dan Donald. Pada awalnya, eksperimen ini berfokus pada pengumpulan data tentang keadaan fisik Gua dan Donald. Peneliti mengumpulkan data seperti berat badan dan tekanan darah. Kemudian mulailah dengan kegiatan dan tes yang berkaitan dengan pembelajaran. Setiap perubahan atau kemajuan yang terjadi pada Gua dan Donald direkam oleh Kellogg. Data yang diperoleh oleh Kellogg dan timnya berfokus pada aspek memori, kemampuan menggambar, vokalisasi atau bahasa, ketangkasan manual, gerakan, pemecahan masalah, reaksi ketakutan, ketaatan, dan bahkan kemampuan untuk merespons ketika mereka digelitik. Setelah 9 bulan Gua diperlakukan layaknya manusia, Gua mampu memanusiakan dirinya. Bahkan yang lebih mengejutkan bagi Kellogg dan istrinya,
bahwa gua lebih pintar dibandingkan Donald. Selama penelitian berlangsung, Kellogg mengamati bagaimana gua mengembangkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan manusia. Gua berhasil mengikuti perintah dan mengikuti pedoman yang diberikan oleh Kellogg. Bahkan hasilnya jauh lebih baik daripada saudaranya, yaitu Donald. Secara fisik, gua tumbuh lebih cepat dibandingkan Donald. Gua juga lebih cepat meniru perilaku manusia. Ia bisa memakai sepatu sendiri, membuka pintu menggunakan pegangan pintu, makan sendiri dengan piring, gelas kaca, dan sendok, hingga ia mampu untuk mandi sendiri. Gua juga memiliki kemampuan untuk meminta sesuatu kepada seseorang hingga memberikan ciuman kepada orang lain. Berbeda dengan kemajuan gua, Donald malah berperilaku seperti simpanse. Donald mulai meniru beberapa gerakan, perilaku, bahkan bahasa dari gua. Donald menggeram, mendengkur, dan bersuara seperti simpanse. Donald mengalami keterlambatan yang signifikan dalam perkembangan berbahasa dan kesulitan untuk berkomunikasi. Donald jauh terbelakang dibandingkan bayi lain seusianya dalam hal berbicara. Terlepas dari kemajuan yang dialami gua, pada akhirnya gua terbentur pada dinding kognitif, yaitu tidak ada jumlah pelatihan ataupun pengasuhan yang bisa mengatasi kenyataan bahwa secara genetik dia adalah simpanse. Atas perubahan aneh yang dialami oleh Donald, pada tanggal 28 Maret 1932, Kellogg menghentikan eksperimennya. Selain alasan itu, gua yang tumbuh dan semakin kuat menyebabkan kekhawatiran bagi Kellogg karena gua dapat menyakiti putranya, yaitu Donald. Gua akhirnya dikembalikan ke tempat perawatan primata untuk menjalani proses rehabilitasi. Mengenai perkembangan intelektual simpanse ini, eksperimen Kellogg ini dapat mencerminkan bahwa dalam bulan-bulan pertama kehidupan, simpanse memiliki kemampuan untuk mengembangkan bahasa yang dianalogikan oleh manusia meskipun ia tidak dapat berbicara.